Bayangkan, suatu sore yang biasa di desa yang damai ini, seketika berubah menjadi mimpi buruk yang mengerikan. Dalam keramaian yang menegangkan, seorang polisi muda yang angkuh dan keras, Bribka Indra, tanpa ampun menendang tubuh seorang kiai yang sepuh dan dihormati oleh seluruh warga. Tanpa peduli dengan kebijaksanaan dan rasa hormat yang telah dibangun bertahun-tahun, ia menghinakan sosok yang penuh kedamaian. Tak ada yang menyangka, perbuatan ini akan mengubah takdirnya selamanya. Dan apa yang terjadi setelahnya? Sebuah azab mengerikan yang lebih buruk dari mimpi terburuknya. Apakah ini akhir dari segalanya? Atau sebuah peringatan dari Yang Maha Kuasa? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Suasana di desa yang damai itu perlahan-lahan berubah menjadi tegang. Semua orang, yang semula sibuk dengan urusan masing-masing, kini menatap satu titik yang sama. Sebuah kendaraan patroli kepolisian meluncur pelan di jalan utama desa. Mobil itu berhenti tepat di depan kerumunan yang sudah berkumpul di sekitar rumah seorang kiai, Kiai Haji Nur, yang sangat dihormati oleh masyarakat desa. Warga desa, yang biasanya ceria dan penuh tawa, tampak cemas. Ada sesuatu yang tidak beres. Semua sudah mengetahui bahwa Bribka Indra, sang polisi muda, dikenal dengan sifatnya yang angkuh dan suka memaksakan kehendaknya. Tak seorang pun yang berani menentangnya. Hari itu, ia datang dengan maksud yang lebih besar daripada hanya sekadar menyelesaikan keributan antara dua warga desa. Bribka Indra turun dari mobilnya dengan langkah penuh percaya diri. Seolah dunia ini miliknya, ia melangkah dengan angkuh menuju kerumunan. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Mata yang penuh percaya diri itu menyapu setiap wajah yang ada di sana. Tapi tidak ada yang bisa ia lihat selain rasa ketakutan. Warga takut melawan, takut berbicara. Dan saat itu, Kiai Haji Nur berdiri di tengah kerumunan, menatapnya dengan tatapan penuh kedamaian. Wajahnya yang sepuh, penuh kerutan, mencerminkan kebijaksanaan yang selama ini ia bagikan kepada warga desa. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Nur tidak pernah mencari masalah. Ia selalu berusaha menenangkan hati dan menyelesaikan setiap persoalan dengan musyawarah. Namun, Bribka Indra tidak melihatnya demikian. Baginya, Kiai Haji Nur adalah sosok yang menghalangi wibawanya sebagai seorang polisi. "Tolong, anak muda," kata Kiai Haji Nur dengan lembut. Suaranya tenang namun tegas. "Tidak perlu ada kekerasan. Semua bisa diselesaikan dengan baik." Namun, kata-kata bijak Kiai itu tidak digubris oleh Bribka Indra. Justru, mereka tampak seperti tantangan bagi sang polisi muda. Ia merasa dihina oleh kebijaksanaan yang terucap. Dengan emosi yang membuncah, Bribka Indra melangkah maju dan tanpa ampun menendang tubuh Kiai yang sudah sepuh itu. Suara tendangan keras itu membuat seisi desa terdiam seketika. Kiai Haji Nur terpelanting ke tanah. Kejadian yang tak terbayangkan itu membuat seluruh warga terdiam. Mereka hanya bisa mematung, melihat sang ulama yang terjatuh. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang berani berbuat apa-apa. Mereka hanya terperangah. Tak tahu harus bagaimana. Bribka Indra berdiri tegak, memandang Kiai Haji Nur yang terjatuh dengan senyum sinis di wajahnya. "Tidak ada yang berani menentang saya," katanya dalam hati, merasa seolah-olah dunia ini miliknya. Ia merasa menang, merasa lebih kuat dari siapapun. Namun, ada yang lebih besar dari kekuatan manusia. Ada azab yang akan datang menjemput. Kiai Haji Nur, meskipun terjatuh, tetap berusaha bangkit. Dalam diamnya, ia memandang Bribka Indra dengan tatapan penuh kedamaian. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ada rasa prihatin yang mendalam. Ia tahu, apa yang baru saja terjadi adalah peringatan, bukan hanya untuk Bribka Indra, tetapi untuk seluruh umat manusia. Namun,
Bribka Indra tidak tahu. Ia tidak tahu bahwa tindakannya itu akan membawa balasan yang tak terbayangkan. Apa yang ia anggap sebagai kemenangan, justru adalah permulaan dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tidak ada yang tahu bagaimana karma akan bekerja, dan kali ini, karma itu datang dengan cara yang sangat mengerikan. Keesokan harinya, suasana di desa yang semula damai kini berubah menjadi sangat berbeda. Warga yang semalam menyaksikan peristiwa mengejutkan itu mulai saling berbisik. Mereka berbicara dalam bisikan, takut kalau ada yang mendengar. Semua takut berhadapan dengan Bribka Indra, meski mereka tahu tindakan polisi muda itu salah. Namun, keberanian yang dulu ada dalam diri mereka kini seakan lenyap. Bribka Indra tidak merasa ada yang salah dengan tindakannya. Ia merasa bangga, merasa dirinya lebih kuat dari siapapun. Pagi itu, ia kembali bertugas seperti biasa, tanpa ada rasa penyesalan sedikitpun. Baginya, ia hanya melaksanakan tugas, dan jika Kiai Haji Nur tidak dapat mengerti hal itu, maka bukan salahnya. Dunia ini, di matanya, adalah tentang kekuasaan dan siapa yang lebih dominan. Namun, segala sesuatu yang dipertahankan dengan kekuatan akan menemukan ujungnya. Apa yang Bribka Indra anggap sebagai kemenangan, ternyata adalah awal dari sebuah balasan yang lebih dahsyat. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan perubahan yang aneh pada dirinya. Dimulai dengan hal-hal kecil. Kulitnya terasa semakin kasar, matanya kadang berkilat, dan tubuhnya mulai terasa tidak nyaman. Sesekali, ia merasa seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Pada malam pertama setelah kejadian itu, Bribka Indra terbangun dalam keadaan keringat dingin. Posisinya di tempat tidur terasa tak nyaman. Matanya terbuka, dan yang pertama ia rasakan adalah sesuatu yang mengganggu di dalam dirinya. Tubuhnya terasa seakan dihimpit oleh sebuah kekuatan yang luar biasa. Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Kepalanya terasa pusing, seakan ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Ia bangkit, mencoba menenangkan diri. Namun, tiba-tiba ia mendengar suara aneh yang datang dari dalam tubuhnya. Suara yang seperti desisan ular. Tak jelas, tapi terdengar sangat nyata. Suara itu semakin keras, hingga akhirnya ia tak bisa menahannya lagi. Ia menjerit keras, merasakan sensasi luar biasa yang tak terbayangkan. Kepalanya terasa sangat panas, seolah ada api yang menyala di dalamnya. Dengan terburu-buru, ia berlari menuju cermin besar yang ada di sudut kamar. Wajahnya tampak berbeda. Ia tak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Matanya berubah, bukan lagi seperti manusia. Ada sesuatu yang berkilat, seperti mata ular yang tajam. Wajahnya yang biasanya tampak tenang kini terdistorsi, seakan ada sesuatu yang menguasainya. Ia mundur beberapa langkah, memandang dirinya dengan ketakutan yang mulai menyelimutinya. Apa yang terjadi padanya? Mengapa ia merasa seperti ini? Kenapa tubuhnya terasa semakin tidak terkendali? Ia mencoba untuk menenangkan dirinya, berusaha berpikir jernih, tetapi semakin ia mencoba, semakin aneh perasaan itu menjadi. Ia merasakan tubuhnya semakin panas, tubuhnya semakin gemetar. Sesuatu di dalam dirinya semakin menguat. Bribka Indra berlari keluar rumah, mencoba mendapatkan udara segar, berharap perubahan ini akan hilang begitu saja. Namun, di luar, dunia terasa semakin berbeda. Udara terasa lebih berat, seakan ada beban yang tak terlihat. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun tak ada yang tampak berbeda. Namun, dalam hati, ia merasakan keanehan yang semakin besar. Setiap malam, perubahan itu semakin menjadi. Suara desisan ular terdengar semakin jelas, dan Bribka Indra merasa seakan ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Ia mulai merasa tidak bisa mengendalikannya. Setiap pagi, ia terbangun dengan rasa cemas, tidak tahu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya. Beberapa hari berlalu, dan Bribka Indra mulai menyadari bahwa dirinya bukan hanya merasa tertekan oleh suara-suara aneh itu, tetapi juga oleh ketakutan yang semakin besar. Ketakutan yang datang dari dalam dirinya sendiri, ketakutan akan apa yang sedang terjadi padanya.
Ia mencoba untuk menghubungi rekan-rekannya di kepolisian, berharap ada penjelasan tentang apa yang sedang dialaminya. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan. Mereka hanya memberinya obat penenang, yang tak banyak membantu. Pada malam yang kelima, Bribka Indra merasakan perubahan yang lebih nyata. Tubuhnya terasa semakin besar dan berat. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang merayap di dalam tubuhnya, merasuki setiap serat tubuhnya. Ia tak bisa mengontrolnya. Kepalanya mulai terasa lebih besar, dan ia merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Kepalanya berubah, terasa seperti berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan. Dengan panik, ia berlari keluar rumah, mencari bantuan, tetapi tidak ada yang bisa menolongnya. Ia merasa terjebak dalam dirinya sendiri, seakan tak ada jalan keluar. Setelah beberapa saat, Bribka Indra terjatuh di tanah. Ia memejamkan mata, merasakan tubuhnya yang semakin berat. Kepalanya terasa sangat panas, dan saat ia membuka matanya, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia percaya. Ia merasa seakan dirinya terbelah menjadi dua. Di satu sisi, ia masih bisa merasakan tubuh manusia, namun di sisi lain, ia merasakan sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sesuatu yang menyerupai kepala ular muncul di dalam dirinya, mengubah segalanya. Kepalanya mulai memanjang, berubah menjadi bentuk yang tidak manusiawi. Ia merasakan tubuhnya semakin mengecil, hingga akhirnya ia berubah menjadi seekor ular piton raksasa. Tubuh manusia yang dulu ia miliki kini hanya tinggal kenangan. Kini ia hidup dalam bentuk yang sangat berbeda, terperangkap dalam wujud makhluk yang ia takuti. Di tengah kegelapan malam, dengan tubuhnya yang kini berubah menjadi ular piton, Bribka Indra merasakan sakit yang luar biasa. Ia tidak bisa berteriak, tidak bisa meminta tolong. Ia hanya bisa merasakan penderitaan yang tak terlukiskan. Semua yang ia rasakan adalah balasan dari perbuatannya. Azab yang datang begitu cepat, seakan tak memberi kesempatan untuk menebus kesalahan. Setelah berhari-hari terjebak dalam tubuh ular piton yang besar dan mengerikan, Bribka Indra mulai merasakan penderitaan yang tiada akhir. Tidak ada lagi manusia dalam dirinya. Yang ada hanyalah sebuah makhluk yang mengerikan, terjebak dalam tubuh yang tidak bisa lagi ia kendalikan. Suara desisan ular terdengar lebih keras dalam dirinya, dan setiap kali ia mencoba untuk berbicara, yang terdengar hanya suara desisan itu. Setiap langkah yang ia ambil membuat tanah berguncang, seolah alam pun merasakan kehadiran makhluk aneh ini. Bribka Indra, yang dulunya seorang polisi muda yang angkuh, kini hanya bisa merunduk, merasa kecil dan tak berdaya. Tidak ada lagi kekuasaan yang ia miliki. Semua yang ia rasakan adalah azab, sebuah balasan yang datang begitu cepat setelah perbuatannya terhadap Kiai Haji Nur. Di malam yang kelima sejak ia berubah, Bribka Indra yang kini dalam bentuk ular piton besar itu memutuskan untuk mencari penebusan. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya dari kutukan ini adalah dengan mencari Kiai Haji Nur dan memohon ampunan. Kiai Haji Nur adalah satu-satunya orang yang dapat memberikan jalan keluar bagi Bribka Indra, meskipun ia tahu bahwa permohonan maaf mungkin sudah terlambat. Dengan tubuh besar yang berat dan tubuh yang meliuk-liuk seperti ular, Bribka Indra merangkak menjauh dari desa. Ia mengikuti jalan setapak yang menuju sebuah pesantren yang berada di ujung desa. Di sana, Kiai Haji Nur tinggal bersama murid-muridnya, jauh dari keramaian. Meskipun setiap langkah terasa berat dan menyakitkan, Bribka Indra tetap melangkah, berharap ada kesempatan untuk menebus dosa-dosanya. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya Bribka Indra sampai di pesantren yang dimaksud. Namun, ia merasa ragu. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan kepada Kiai Haji Nur adalah sesuatu yang tak termaafkan, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mendorongnya untuk terus mencari. Saat ia melangkah lebih dekat, suasana pesantren yang sunyi itu justru membuat hatinya semakin cemas. Apakah Kiai Haji Nur akan memaafkannya? Apakah ia layak mendapat ampunan? Dengan penuh keraguan, Bribka Indra memasuki halaman pesantren. Setiap langkahnya mengguncang tanah, namun tidak ada seorang pun yang keluar untuk menyambutnya. Hanya ada hening,
dan hanya suara desisan ular yang terdengar dari dalam dirinya. Di dalam pesantren, Kiai Haji Nur sedang duduk di bawah pohon rindang, menghadap langit yang tampak suram. Para santri duduk mengelilinginya, mendengarkan wejangan dengan penuh perhatian. Bribka Indra perlahan merayap mendekati Kiai Haji Nur. Setiap detik yang berlalu terasa sangat lama, dan setiap gerakan tubuhnya yang besar terasa sangat sulit untuk dikendalikan. Ia ingin berkata sesuatu, namun tidak bisa. Yang terdengar hanya suara desisan yang semakin kencang. Kiai Haji Nur, dengan mata yang penuh kebijaksanaan, akhirnya mengangkat wajahnya, seakan merasakan kehadiran Bribka Indra yang telah datang. "Anakku," kata Kiai Haji Nur, suaranya lembut namun penuh makna. "Kamu datang mencari penebusan, bukan? Kamu datang dengan hati yang penuh penyesalan. Tetapi ingatlah, penebusan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Kamu harus menjalani ujian dan cobaan yang lebih besar." Bribka Indra merasa hatinya semakin berat mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa perjalanan penebusannya tidak akan mudah. Tidak hanya tubuhnya yang harus dikendalikan, tetapi juga jiwanya yang terperangkap dalam rasa bersalah yang sangat dalam. Ia ingin berteriak, ingin berkata bahwa ia menyesal, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa mengangguk, berharap bahwa Kiai Haji Nur akan memberinya kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Kiai Haji Nur menatap Bribka Indra dengan tatapan penuh kasih sayang. Setiap makhluk yang hidup, meskipun dalam bentuk apapun, berhak mendapatkan kesempatan untuk kembali kepada Allah. Tetapi ingatlah, jalan untuk itu tidak mudah. Kamu harus menghadapi semua penderitaan yang telah kamu ciptakan, dan hanya dengan tulus kamu bisa menebus dosamu. Bribka Indra merasa seakan ada beban berat yang membebani dirinya. Ia tidak tahu apakah ia bisa menghadapinya. Semua yang ia rasakan adalah penderitaan yang semakin dalam. Namun, Kiai Haji Nur memberikan sedikit harapan dengan mengatakan, "Jalani hidupmu dengan tulus, dengan penuh pengabdian. Lakukan perbuatan baik, bantu mereka yang membutuhkan, dan itu akan menjadi jalanmu untuk mendapatkan penebusan." Namun, kata-kata Kiai Haji Nur tidak menghapus penderitaan yang dirasakan Bribka Indra. Setiap hari, ia menjalani kehidupan barunya sebagai ular piton raksasa, berusaha mencari cara untuk menebus dosa-dosanya. Ia membantu siapa saja yang membutuhkan, menghabiskan hari-harinya dengan melakukan perbuatan baik, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa sepenuhnya menghapus apa yang telah ia lakukan. Azab yang datang kepadanya adalah hukuman yang tak terelakkan, dan ia harus menerimanya sebagai bagian dari jalan hidupnya. Pada malam yang ke-10 setelah perubahan itu, Bribka Indra merasakan perubahan yang berbeda. Tubuhnya yang besar mulai terasa lebih ringan, dan suara desisan yang mengganggu mulai mereda. Ia merasa seakan ada perubahan dalam dirinya. Apakah ini berarti penebusannya mulai diterima? Ataukah ini hanya sebuah harapan yang terus dipupuk tanpa ada kenyataan? Dalam keheningan malam, Bribka Indra melanjutkan pencarian penebusannya, berharap suatu hari nanti ia bisa kembali menjadi manusia, menjadi sosok yang dapat menerima ampunan Allah atas segala dosa yang telah ia perbuat. Hari-hari terus berlalu, dan Bribka Indra mulai menjalani kehidupan barunya dengan lebih tenang. Ia, yang dulunya tak pernah menghargai kehidupan, kini mencoba untuk memahami makna dari setiap langkah yang ia ambil. Kehidupannya sebagai ular piton membuatnya lebih peka terhadap dunia sekitar. Ia bisa merasakan setiap getaran di tanah, setiap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Namun, meskipun ia berusaha keras, kesedihan dan rasa bersalah yang terpendam dalam dirinya tak bisa hilang begitu saja. Setiap kali ia melihat wajah Kiai Haji Nur, yang masih memberi petunjuk dan nasihat, ia merasakan ada sedikit harapan dalam dirinya. Namun, Kiai Haji Nur juga mengingatkan bahwa jalan menuju penebusan bukanlah sesuatu yang instan. Bribka Indra harus belajar untuk menerima takdirnya dan menjalani hidup dengan penuh kesabaran, mengatasi setiap ujian yang datang, tanpa mengharapkan pengampunan yang cepat. Pada suatu malam yang sunyi, Bribka Indra terbangun dari tiduran panjangnya. Ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Suara desisan ular yang selama ini mengganggu dirinya mulai menghilang.
Ia merasa tubuhnya yang besar dan berat ini mulai terasa lebih ringan. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah penebusannya sudah diterima? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar lagi yang menunggunya? Dengan rasa penasaran yang semakin mendalam, Bribka Indra merayap keluar dari tempat tidurnya, mencari jawaban atas perasaan yang kini menguasai dirinya. Ia merangkak melalui hutan yang gelap, menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok, berharap menemukan sesuatu yang bisa memberi penjelasan tentang perubahan yang ia rasakan. Seiring langkahnya, ia mulai merasakan adanya cahaya yang datang dari kejauhan. Cahaya itu begitu terang, seolah memanggilnya. Dalam hati, Bribka Indra merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi, namun ia tak tahu pasti apa itu. Ia terus merayap menuju sumber cahaya itu, berharap ia bisa mendapatkan jawaban atas segala pertanyaan yang mengganggunya. Saat ia mendekati cahaya itu, ia melihat sebuah tempat yang tidak asing baginya. Tempat itu adalah sebuah lapangan terbuka yang dipenuhi oleh orang-orang. Mereka tampak berkumpul, berdiri dalam barisan yang rapi, seolah sedang menunggu sesuatu. Di tengah lapangan, terdapat sebuah mimbar besar tempat seorang lelaki berdiri, mengenakan jubah putih dan memegang sebuah kitab. Bribka Indra mengenali lelaki itu. Itu adalah Kyai Haji Nur. Ia berdiri di depan banyak orang, memberi ceramah yang penuh dengan hikmah. Namun, yang membuat Bribka Indra terkejut adalah kenyataan bahwa dirinya, dalam bentuk ular ini, tidak bisa lagi mendekati Kyai Haji Nur. Ada sebuah penghalang yang tidak terlihat, sebuah batas yang seakan tak membolehkan dirinya untuk mendekat. Kyai Haji Nur mengangkat wajahnya dan menatap ke arah Bribka Indra yang kini berada di pinggir lapangan. "Anakku," kata Kyai Haji Nur dengan suara yang dalam dan penuh makna. "Kamu telah melewati banyak cobaan, dan perjalananmu menuju penebusan masih panjang. Tetapi ingatlah, tak ada yang bisa mengubah takdir yang sudah digariskan." Bribka Indra merasa hatinya semakin berat. Apakah ia benar-benar sudah menebus dosanya? Apakah ia layak untuk kembali menjadi manusia? Apakah penebusannya akan diterima? Semua pertanyaan itu terus berputar dalam pikirannya. Kyai Haji Nur melanjutkan ceramahnya, mengajarkan tentang kehidupan dan kematian, tentang taubat dan ampunan, namun setiap kata yang keluar dari mulut sang Kyai terasa semakin jauh dari dirinya. Bribka Indra merasa seakan ia terjebak dalam tubuhnya yang tak dapat dikendalikan. Ia ingin kembali menjadi manusia, ingin kembali merasakan kehidupan seperti dulu, namun ia tahu bahwa hal itu tidak akan mudah. Setiap malam, ia terjaga, merenung, bertanya-tanya apakah ada jalan untuk keluar dari penderitaan ini. Pada suatu malam yang sunyi, Bribka Indra kembali merasakan suara desisan yang datang dari dalam dirinya. Kali ini, suara itu tidak lagi terdengar mengganggu, namun justru terasa seperti sebuah panggilan. Ia merasa seakan ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya, yang mengarahkan langkahnya ke arah yang lebih baik. Dalam keheningan malam, ia berbaring di tanah, merasakan perubahan yang sangat dalam. Ia tahu bahwa perjalanan panjangnya belum selesai, tetapi kini ia merasa ada sedikit harapan yang tumbuh dalam dirinya. Meskipun tubuhnya kini dalam wujud ular, Bribka Indra mulai merasa bahwa ia tidak sendirian. Ada kekuatan yang lebih besar yang membimbing langkahnya, memberikan petunjuk yang tak terucapkan. Ia tahu bahwa meskipun penebusan itu sulit dicapai, ia harus terus berjuang, terus mencari jalan keluar dari penderitaan yang ia alami. Karena hanya dengan kesabaran, ia bisa meraih pengampunan dan kembali meraih kedamaian dalam hidupnya. Dalam malam yang penuh keheningan itu, Bribka Indra berjanji pada dirinya sendiri, bahwa ia akan terus mencari jalan menuju penebusan. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini panjang, dan tak ada jaminan bahwa ia akan kembali menjadi manusia, ia akan tetap melangkah, berharap suatu saat nanti ia akan mendapatkan pengampunan yang tulus. Hari-hari terus berlalu, dan Bribka Indra yang kini terjebak dalam tubuh ular piton raksasa itu semakin paham bahwa hidupnya yang dulu tak akan pernah kembali. Namun, meski dalam keadaan yang begitu sulit dan penuh penderitaan, ada perubahan dalam dirinya yang mulai terasa lebih mendalam. Ia tidak lagi merasa terbebani dengan suara desisan yang dulu mengganggu. Kini, suara itu terasa lebih seperti panggilan dari dalam dirinya,
sebuah pengingat akan tujuan hidupnya yang lebih tinggi. Perjalanan panjang menuju penebusan itu tak pernah mudah. Setiap hari, Bribka Indra merasakan penderitaan yang semakin mendalam. Namun, ia terus melangkah, meskipun tak tahu kemana arah tujuan sebenarnya. Kiai Haji Nur selalu mengingatkannya untuk menjalani hidup dengan tulus, untuk membantu orang lain, dan untuk selalu mencari jalan yang benar. Tapi, Bribka Indra masih merasakan ada sesuatu yang hilang, sebuah pertanyaan yang terus menggelayuti dirinya. Apakah ini benar-benar jalanku menuju penebusan? Apakah aku sudah cukup berusaha? Pada suatu pagi yang cerah, ketika matahari baru saja terbit, Bribka Indra melangkah keluar dari tempat persembunyiannya, berjalan menuju sebuah desa yang berada di pinggiran hutan. Ia tahu bahwa desa itu membutuhkan pertolongan, dan ia harus membantu mereka. Di sana, ia mendengar bahwa sebuah keluarga sedang kesulitan, terlilit utang dan menghadapi bencana yang datang silih berganti. Desa ini membutuhkan seseorang yang bisa menyelamatkan mereka, dan Bribka Indra merasa bahwa ia harus berada di sana. Saat ia sampai di desa, Bribka Indra melihat rumah yang hancur, dan keluarga yang berusaha sekuat tenaga untuk bertahan hidup. Tanpa ragu, ia merangkak mendekat dan mulai membantu mereka. Ia menggunakan kekuatan tubuh ular piton yang besar untuk membantu membangun kembali rumah mereka yang rusak. Meskipun dirinya adalah makhluk yang menakutkan, ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam hati. Setiap kali ia membantu, ia merasa bahwa ia semakin mendekat pada tujuan hidupnya, semakin mendekat pada penebusan yang ia cari. Namun, ada saat-saat ketika ia merasa sangat terasingkan. Ketika ia melihat orang-orang yang menatapnya dengan ketakutan, saat itu ia merasakan betapa besar harga yang harus dibayar untuk kesalahan yang telah ia buat. Ia tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, tidak bisa menjelaskan bahwa ia adalah Bribka Indra yang dulu, seorang polisi yang angkuh dan keras. Ia hanya bisa berharap bahwa apa yang ia lakukan bisa membawa perubahan, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Kehidupan sebagai ular piton membuatnya merenung lebih dalam. Ia tidak bisa lagi berlari dari kenyataan bahwa hidupnya sudah berubah selamanya. Ia merasa semakin dekat dengan kenyataan bahwa penebusan sejati tidak datang begitu saja. Penebusan itu harus diperjuangkan dengan perbuatan nyata, dengan setiap langkah dan tindakan yang membawa kebaikan. Tidak ada jalan pintas. Setiap detik yang ia jalani adalah langkah menuju pengampunan yang hanya bisa diterima melalui kesabaran dan ketulusan hati. Suatu hari, setelah beberapa bulan berada di desa itu, Bribka Indra merasa kelelahan. Tubuhnya yang besar mulai terasa lebih berat. Namun, meskipun fisiknya lelah, hatinya merasa lebih ringan. Ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik, bahwa ia telah menjalani hidup dengan lebih baik dari sebelumnya, meskipun dalam bentuk yang sangat berbeda. Ia merasa bahwa dirinya bukan hanya makhluk yang terkutuk, tetapi juga seseorang yang berjuang untuk menjadi lebih baik. Pada suatu malam yang gelap, saat Bribka Indra sedang beristirahat setelah membantu keluarga yang kesulitan, Kiai Haji Nur datang kepadanya. Dengan wajah penuh kebijaksanaan, Kiai Haji Nur mendekat dan menatap Bribka Indra dengan tatapan yang penuh makna. "Anakku," kata Kiai Haji Nur dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan, "kamu telah menjalani perjalanan yang panjang. Kamu telah menunjukkan bahwa penebusan bukan hanya tentang menghapus kesalahanmu, tetapi tentang bagaimana kamu menjalani hidupmu setelahnya. Kamu telah mengubah hidupmu dengan melakukan perbuatan baik, meskipun dalam bentuk yang tak biasa." Bribka Indra, yang kini dalam tubuh ular, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam kata-kata Kiai Haji Nur. Ia merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar diterima. Ia bukan lagi hanya makhluk terkutuk yang dihantui oleh masa lalunya. Ia adalah sosok yang telah berjuang, yang telah berbuat baik meskipun dalam wujud yang tidak manusiawi. Kiai Haji Nur melanjutkan, "Ingatlah, penebusan itu datang dari hati yang tulus, dari usaha yang tidak kenal lelah untuk memperbaiki diri. Kamu sudah melakukannya. Anakku, kamu sudah menjalani jalan yang benar." Dengan kata-kata itu, Bribka Indra merasa lega. Ia merasa bahwa meskipun ia tak akan pernah bisa kembali menjadi manusia, ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Penebusan itu bukan hanya tentang mengembalikan apa yang telah hilang,
tetapi tentang bagaimana ia menjalani hidup dengan penuh pengabdian dan kesabaran. Bribka Indra menatap langit malam, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi ia merasa bahwa ia sudah berada di jalan yang benar. Kini, ia bisa menerima takdirnya dengan penuh hati, dan ia siap melangkah ke masa depan yang penuh dengan harapan. Hari-hari yang ditempuh Bribka Indra setelah pertemuannya dengan Kiai Haji Nur tidaklah mudah. Walaupun ia sudah berusaha menebus dosa dengan melakukan segala kebaikan yang bisa ia lakukan, ada sesuatu dalam dirinya yang selalu mengganggu. Rasa tidak puas dan ketakutan akan takdir yang tak bisa ia ubah terus menggerogoti pikirannya. Setiap malam, suara desisan ular yang terdengar di dalam tubuhnya semakin mereda. Namun tidak ada satu detik pun yang ia lewatkan tanpa menyadari bahwa ia masih terkurung dalam tubuh yang asing bagi dirinya. Pagi itu, Bribka Indra merayap keluar dari sarangnya yang tersembunyi di balik hutan. Sejak pertemuannya dengan Kiai Haji Nur, ia merasa ada harapan baru dalam hidupnya. Namun, setiap kali ia melihat ke langit, ia tak bisa menghilangkan rasa gelisah yang masih tersisa. Ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa mencapai pengampunan Allah, ataukah azab ini akan terus mengikutinya hingga akhir hayatnya. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara langkah kaki yang datang mendekat. Bribka Indra berhenti, merunduk di balik pepohonan besar. Di depan matanya, sekelompok warga desa terlihat berjalan bersama seorang lelaki tua, mengenakan pakaian putih bersih, yang tampaknya merupakan seorang ulama. Meskipun tubuhnya kini berada dalam bentuk ular, Bribka Indra mengenali lelaki itu. Itu adalah seseorang yang sangat penting dalam pencarian penebusannya, Kiai Haji Nur. Tanpa berkata-kata, Kiai Haji Nur melangkah maju bersama para santrinya, mengarah ke sebuah tempat yang tidak jauh dari hutan. Bribka Indra merasakan dorongan kuat dalam dirinya, seakan ada sesuatu yang mengharuskannya untuk mengikuti Kiai Haji Nur. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang sangat penting menunggu di depan, sesuatu yang akan memberikan jawaban atas perjalanan panjangnya. Dengan perlahan, Bribka Indra mengikuti mereka, tetap dengan hati yang dipenuhi keraguan dan harapan yang bertumpuk. Ia tahu, ujian ini akan menentukan apakah ia benar-benar bisa mendapatkan pengampunan yang ia harapkan. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari takdirnya. Sesampainya di tempat tujuan, Bribka Indra melihat sebuah lapangan besar yang dikelilingi oleh pohon-pohon rindang. Di tengah lapangan itu terdapat sebuah mimbar yang tinggi, dan di sekitarnya terdapat banyak orang yang duduk dengan tenang. Kiai Haji Nur berdiri di atas mimbar, memulai ceramahnya yang penuh hikmah, sementara para santri dan warga desa mendengarkan dengan seksama. Suasana tenang itu memberikan ketenangan bagi Bribka Indra, namun juga rasa takut yang semakin menyesakkan dadanya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir baginya, sebuah ujian yang akan menentukan apakah ia akan diterima atau tidak. Dalam bentuk ular, ia merayap mendekat ke tengah lapangan, namun tak seorang pun melihat ke arahnya. Hanya Kiai Haji Nur yang tampaknya sadar akan kehadirannya, meskipun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, Kiai Haji Nur menoleh ke arah Bribka Indra. Dalam pandangan mata yang penuh kebijaksanaan, Kiai Haji Nur berkata dengan suara yang sangat dalam dan penuh makna, "Anakku, penebusan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Kamu telah melalui perjalanan panjang ini dengan penuh ketulusan. Tetapi, ingatlah bahwa setiap makhluk hidup, baik manusia maupun yang lainnya, memiliki ujian yang harus mereka jalani untuk mencapai kesempurnaan." Bribka Indra merasa kata-kata itu sangat dalam. Ia merasa ada beban yang semakin berat di dalam hatinya. Ia tahu bahwa ujian ini bukan hanya tentang apakah ia bisa kembali menjadi manusia, tetapi tentang bagaimana ia menjalani setiap langkah dengan penuh ketulusan hati. "Anakku," lanjut Kiai Haji Nur, "penebusanmu bukan hanya tentang menghapus dosa, tetapi tentang menerima segala yang telah terjadi, dan belajar untuk memperbaiki diri dalam setiap keadaan. Kamu telah menjalani perjalanan yang luar biasa, meskipun dalam bentuk yang tidak biasa. Tetapi kini, ujian terakhir datang, dan kamu harus memutuskan apakah kamu siap untuk benar-benar menerima takdirmu." Kata-kata Kiai Haji Nur seperti sabda yang menggugah hati. Bribka Indra,
yang semula merasa terperangkap dalam tubuh ular yang mengerikan, kini merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa penebusan bukan hanya tentang merubah fisik, tetapi tentang menerima diri dan mengubah hati. Dalam kesendirian dan penderitaan yang panjang, ia telah belajar untuk merendahkan hati dan menjalani hidup dengan ketulusan. Kiai Haji Nur menatapnya dengan penuh kasih. Jika kamu benar-benar siap menerima takdirmu, kamu akan menemukan jalan untuk kembali ke Allah. Penebusanmu bukan hanya tentang perubahan luar, tetapi tentang perubahan batin yang akan membawa kedamaian sejati. Tiba-tiba, Bribka Indra merasa tubuhnya mulai terasa ringan. Sebuah rasa yang belum pernah ia rasakan muncul dalam dirinya. Suara desisan ular yang selama ini mengganggu mulai menghilang, dan tubuhnya yang besar perlahan-lahan menyusut. Ia merasakan proses yang sangat menakjubkan, seakan dirinya terlahir kembali. Namun, ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa merasakan kedamaian yang mengalir dalam dirinya. Kiai Haji Nur, dengan senyum penuh kebijaksanaan, menatap Bribka Indra. Penebusanmu telah dimulai, anakku. Apa yang kamu lakukan selama perjalanan ini akan menjadi bekalmu dalam hidup yang baru. Jangan pernah lupakan pelajaran yang telah kamu dapatkan. Pada saat itu, Bribka Indra merasakan tubuhnya kembali normal, kembali menjadi manusia. Ia berdiri di sana, di tengah lapangan, dengan hati yang penuh syukur. Semua rasa takut dan keraguan yang menguasai dirinya kini hilang. Ia telah melewati ujian terakhir dan mendapatkan kedamaian yang sejati. Bribka Indra yang kini kembali menjadi manusia merasakan kedamaian yang luar biasa. Tubuhnya yang dulu raksasa dan mengerikan kini terasa ringan dan penuh kekuatan baru. Kaki-kakinya yang dulunya tidak bisa dikendalikan, kini melangkah dengan percaya diri. Di dalam dirinya, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia alami sebelumnya. Semua penderitaan yang ia alami selama ini seakan menjadi bagian dari perjalanan panjang menuju pencerahan. Kiai Haji Nur yang masih berdiri di atas mimbar menatap Bribka Indra dengan penuh kasih. Kamu telah kembali, anakku, kata Kiai Haji Nur, suaranya penuh kebijaksanaan. Tak ada yang sia-sia dari perjalananmu. Kamu telah menemukan kedamaian dalam dirimu, dan itu adalah penebusan yang sejati. Bribka Indra, dengan hati yang penuh rasa syukur, menatap Kiai Haji Nur. Dalam hatinya, ia merasakan betapa besar makna kata-kata itu. Ia yang dulu seorang polisi muda yang angkuh kini telah berubah. Perjalanan panjang yang ia tempuh dalam tubuh ular, mencari pengampunan, dan menjalani ujian berat kini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tidak hanya fisiknya yang berubah, tetapi hatinya yang juga telah disucikan. Semua dosa yang ia lakukan di masa lalu kini terasa jauh. Rasa bersalah yang dulu menguasai dirinya, yang membuatnya merasa terpenjara, kini telah hilang. Ia tahu bahwa ia telah menemukan jalannya, meskipun itu tidak mudah. Kiai Haji Nur mendekatinya dengan senyum yang penuh kebijaksanaan. Ingatlah, anakku, penebusan tidak datang begitu saja. Kamu telah melalui banyak ujian untuk sampai di titik ini. Tidak ada jalan pintas dalam kehidupan, dan tidak ada yang bisa menghindari ujian dari Allah. Tetapi dengan kesabaran, ketulusan, dan pengabdian, kamu telah membuktikan bahwa kamu layak untuk mendapatkan pengampunan. Bribka Indra mengangguk, meresapi setiap kata yang keluar dari mulut Kiai Haji Nur. Ia tahu bahwa ia harus terus menjalani hidupnya dengan lebih baik, dengan lebih penuh perhatian terhadap orang lain. Ia telah belajar bahwa hidup bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang bagaimana ia memperlakukan sesama, bagaimana ia berbuat baik meskipun dalam keadaan yang sulit, dan bagaimana ia menerima takdir yang telah digariskan. Hari itu, Bribka Indra merasa seolah-olah dunia yang semula terasa gelap kini penuh dengan cahaya. Ia menyadari bahwa hidupnya yang dulu penuh dengan keangkuhan dan kesombongan kini berubah menjadi kehidupan yang lebih bermakna. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjalani sisa hidupnya dengan tulus, dengan penuh kasih sayang kepada sesama, dan dengan hati yang lebih terbuka. Saat ia berjalan meninggalkan lapangan itu,
Ia merasakan angin sepau-sepau yang mengusir rasa gelisah dan keraguan dalam dirinya. Langit biru yang cerah di atasnya seperti mengiringi langkahnya, memberi tanda bahwa perjalanan penebusan ini sudah berakhir. Tetapi, meskipun ia telah kembali menjadi manusia, ia tahu bahwa perjalanan hidupnya yang baru-baru saja dimulai. Ia menyusuri jalan menuju desa, tempat yang dulu menjadi saksi kesombongannya. Desa yang dulu penuh dengan ketakutan kini terasa lebih damai. Warga desa yang pernah menyaksikan perubahannya kini memandangnya dengan rasa hormat, meskipun mereka tidak tahu apa yang telah ia alami. Semua yang mereka lihat adalah seorang pria yang berjalan dengan hati yang penuh kedamaian, yang telah belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Bribka Indra tiba di rumahnya yang dulu pernah menjadi tempat tinggalnya sebelum perubahan besar itu terjadi. Rumah yang kini tampak sepi, namun baginya, itu adalah tempat di mana ia bisa merenung, belajar, dan terus memperbaiki dirinya. Ia memasuki rumah itu dengan langkah mantap, membawa pengalaman dan pembelajaran yang tidak akan pernah dilupakan. Di dalam rumah, ia duduk dan menatap keluar jendela. Pemandangan desa yang tenang di depannya membuat hatinya terasa damai. Ia tahu bahwa meskipun hidup ini penuh dengan ujian, ia kini memiliki kekuatan untuk menghadapinya dengan penuh ketulusan. Ia juga tahu bahwa penebusan sejati tidak hanya datang dari apa yang kita lakukan, tetapi dari bagaimana kita menerima takdir dan terus berusaha untuk menjadi lebih baik. Dengan penuh kesadaran, Bribka Indra menundukkan kepala, mengucapkan doa dalam hati. Ya Allah, terima kasih atas segala kesempatan yang Engkau berikan. Terima kasih telah membimbingku melalui ujian yang begitu berat. Semoga aku bisa terus berada di jalan yang benar, menjalani hidup ini dengan penuh pengabdian, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Bribka Indra kemudian berdiri, melangkah menuju pintu depan, membuka pintu rumahnya, dan melangkah keluar dengan langkah yang penuh harapan. Di luar sana, dunia menantinya dengan segala kemungkinan yang belum diketahui. Namun, ia tahu satu hal dengan pasti, bahwa perjalanan panjang yang penuh ujian ini telah mengubahnya menjadi manusia yang lebih baik. Kini, ia siap untuk menjalani kehidupan baru yang lebih penuh arti. Pagi hari datang dengan lembut, menyinari desa yang kini terasa berbeda di mata Bribka Indra. Udara pagi yang segar membasahi wajahnya, membawa harapan baru setelah perjalanan panjang yang penuh penderitaan. Dunia yang dulu ia lihat dengan mata kesombongan kini tampak lebih indah, lebih bermakna. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, dan setiap hembusan angin membawa kedamaian yang ia tidak pernah rasakan sebelumnya. Setelah beberapa bulan kembali menjadi manusia, Bribka Indra merasa bahwa kehidupan baru yang ia jalani ini adalah anugerah yang sangat berharga. Semua rasa cemas dan ketakutan yang pernah menguasainya kini perlahan memudar. Ia yang dulu merasakan dunia seperti sebuah tempat penuh persaingan dan kekuasaan, kini belajar untuk melihat dunia dengan cara yang lebih sederhana dan penuh kasih sayang. Seiring waktu berjalan, Bribka Indra menjadi lebih terlibat dalam kehidupan desa. Ia tak lagi melihat dirinya sebagai seorang polisi yang lebih tinggi dari orang lain, tetapi sebagai seorang saudara yang peduli dengan setiap orang di sekitarnya. Ia mulai membantu membangun kembali desa yang sempat hancur, mengajarkan anak-anak untuk belajar, dan memberi pertolongan kepada keluarga-keluarga yang sedang kesulitan. Setiap kali ia melihat senyum di wajah orang-orang yang telah dibantunya, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa ini adalah jalan yang benar, jalan yang membawa kebahagiaan bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang lain. Meskipun hidupnya kini jauh berbeda dari dulu, ia merasa lebih bahagia dan lebih puas. Namun, di tengah semua perubahan itu, Bribka Indra tidak pernah melupakan perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Ia ingat betul hari-hari ketika ia terjebak dalam tubuh ular piton yang besar, hari-hari penuh kesendirian dan penderitaan, yang mengajarkannya banyak hal tentang kehidupan, penebusan, dan arti dari pengampunan. Ia tahu bahwa meskipun ia telah berubah, ia harus tetap menjaga hati dan terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di sekitar desa, ia bertemu dengan seorang wanita muda yang baru saja datang dari kota. Wanita itu tampak bingung, mencari sesuatu di sekitar desa. Bribka Indra, yang selalu siap membantu, menghampirinya dengan senyum ramah.
Apakah ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan penuh perhatian. Wanita itu menoleh dan tersenyum, merasa lega setelah melihat Bribka Indra mendekat. Saya baru saja pindah ke desa ini, katanya. Saya sedang mencari rumah yang bisa saya sewa. Mungkin Anda tahu tempat yang cocok. Bribka Indra mengangguk dan mengarahkan wanita itu ke rumah seorang tetangga yang memiliki ruang sewa. Mereka berbincang-bincang sepanjang jalan, dan Bribka Indra merasa terhubung dengan wanita itu, yang penuh semangat dan kebaikan hati. Ia menyadari bahwa dalam setiap pertemuan, ada kesempatan untuk memberikan kebaikan dan menciptakan perubahan, bahkan dengan orang-orang yang baru datang ke desa. Ketika mereka sampai di rumah yang dimaksud, wanita itu mengucapkan terima kasih dan berkata, "Saya merasa sangat diterima di sini. Terima kasih atas bantuan Anda. Anda sangat baik hati." Bribka Indra hanya tersenyum, merasa senang bisa membantu. Ia tidak menyadari bahwa membantu orang lain, meskipun dalam hal-hal kecil, adalah bagian dari penebusan yang ia cari. Dengan setiap perbuatan baik yang ia lakukan, ia merasa lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan kedamaian yang telah ia temukan dalam dirinya. Setelah beberapa waktu, Bribka Indra kembali ke rumahnya, merasa bahwa hari itu telah menjadi salah satu hari terbaik dalam hidupnya. Ia merenung di beranda rumah, memandang keluar, menyadari betapa jauh perjalanan yang telah ia lalui. Dari seorang polisi yang angkuh dan penuh kesombongan, ia telah berubah menjadi seseorang yang lebih rendah hati, lebih peduli, dan lebih menghargai setiap kesempatan yang diberikan dalam hidup ini. Dengan senyum di wajahnya, Bribka Indra menatap langit yang cerah. Ia merasa tidak perlu lagi mencari pengampunan dari masa lalu, karena ia sudah menemukannya dalam setiap langkahnya menuju kebaikan. Penebusan itu bukan hanya sebuah tujuan, tetapi sebuah perjalanan yang terus berlanjut, sebuah proses yang tidak akan pernah berakhir. Ia siap menjalani hidup dengan penuh ketulusan, memberikan yang terbaik untuk dunia di sekitarnya. Sore itu, Bribka Indra menyadari bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam. Ia telah menemukan cahaya baru dalam hidupnya, dan cahaya itu terus membimbingnya setiap hari. Ia tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan ujian, dengan ketulusan hati dan niat yang baik, ia bisa terus berjalan di jalan yang benar. Waktu terus berlalu, dan Bribka Indra semakin merasa bahwa kehidupannya kini benar-benar berada di jalur yang tepat. Hari-harinya dipenuhi dengan aktivitas yang berarti. Setiap langkah yang ia ambil kini dipenuhi dengan rasa syukur dan ketulusan. Ia tidak lagi terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang penuh kesalahan dan penyesalan. Sebaliknya, ia kini hidup dengan penuh kesadaran, memahami bahwa setiap detik adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Suatu pagi, ketika matahari mulai terbit, Bribka Indra memutuskan untuk berjalan menuju hutan yang tidak jauh dari desanya. Ia merasa bahwa ia membutuhkan waktu untuk merenung, untuk menyatu dengan alam dan meresapi segala hal yang telah terjadi dalam hidupnya. Ia berjalan perlahan, menikmati udara pagi yang segar, dan mendengarkan suara alam yang begitu menenangkan. Di tengah perjalanan, ia berhenti di sebuah pohon besar, tempat yang dulu sering ia kunjungi ketika masih seorang polisi yang sombong. Waktu itu, ia sering datang ke sini untuk merenung, namun selalu diliputi oleh kebingungannya. Sekarang, tempat ini terasa berbeda. Ia merasa damai, seakan alam menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia duduk di bawah pohon itu, menatap langit biru yang luas. Dalam keheningan itu, ia mulai merenung tentang perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Dari seorang polisi yang penuh kekuasaan, hingga menjadi seorang makhluk yang terkutuk, dan akhirnya menemukan penebusan melalui ujian yang berat. Semua itu membawanya kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan pengampunan. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "aku sudah melewati perjalanan yang begitu panjang dan berat. Aku merasa tak layak untuk menerima pengampunan, namun Engkau memberikan kesempatan ini. Aku hanya bisa bersyukur atas segala yang telah Engkau beri." Saat Bribka Indra mengucapkan doa itu, ia merasa sebuah ketenangan yang mendalam memasuki hatinya. Ia tahu bahwa meskipun hidupnya telah penuh dengan ujian dan penderitaan, ia tidak lagi merasa terhukum. Semua yang ia alami adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik.
Ia kini tidak lagi melihat hidup sebagai sebuah beban, tetapi sebagai sebuah anugerah yang harus dijalani dengan penuh rasa syukur. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang mendekat. Bribka Indra menoleh dan melihat seorang pria tua yang berjalan perlahan menuju ke arahnya. Pria itu mengenakan jubah putih dan membawa tongkat panjang. Bribka Indra mengenal pria itu, meskipun tidak pernah berbicara sebelumnya. Itu adalah seorang warga desa yang dihormati, yang dikenal sebagai seorang bijak yang selalu memberikan nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan. Pria itu tersenyum ketika melihat Bribka Indra duduk di bawah pohon besar. "Anakku," katanya dengan suara lembut, "aku melihat perubahan dalam dirimu. Aku tahu bahwa kamu telah melalui banyak ujian, dan kini kamu sedang mencari kedamaian sejati." Bribka Indra bangkit dan menghampiri pria itu. "Aku tidak tahu apakah aku layak menerima kedamaian itu, tapi aku sudah berusaha untuk memperbaiki diri. Aku hanya ingin hidup dengan lebih baik, menjalani kehidupan dengan penuh pengabdian." Pria tua itu menepuk pundaknya dengan lembut. Kedamaian sejati datang bukan karena kita merasa layak, tetapi karena kita menerima diri kita apa adanya, dengan segala kekurangan dan kesalahan yang telah kita buat. Kamu sudah melalui perjalanan panjang, anakku. Kamu telah menemukan jalan yang benar, dan itulah yang membuatmu layak menerima kedamaian ini. Bribka Indra terdiam mendengar kata-kata itu. Ia merasa seakan-akan seluruh beban yang pernah ia rasakan terangkat. Ia tahu bahwa penebusan sejati bukanlah tentang membayar harga atas kesalahan kita, tetapi tentang menerima dan belajar dari kesalahan itu untuk menjadi lebih baik. Dalam dirinya, ia kini merasakan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pria tua itu melanjutkan, "Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Ketika kita mampu menerima takdir dan berusaha menjalani hidup dengan penuh ketulusan, kita akan menemukan kedamaian yang sejati." Bribka Indra mengangguk, merasa bahwa kata-kata pria tua itu sangat dalam. Ia tahu bahwa meskipun hidup tidak selalu mudah, ia harus terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dengan cara yang penuh kasih sayang dan pengabdian. Pria tua itu tersenyum dan berkata, "Kini kamu telah menemukan pencerahan yang sejati, anakku. Teruslah berjalan di jalan yang benar, dan jangan pernah ragu untuk berbagi kedamaian ini dengan orang lain." Dengan kata-kata itu, pria tua itu berjalan menjauh, meninggalkan Bribka Indra di bawah pohon besar. Bribka Indra berdiri dan menatap langit yang cerah. Ia merasa bahwa perjalanannya telah mencapai titik yang penting, tetapi perjalanan hidupnya masih panjang. Ia tahu bahwa kedamaian sejati tidak datang begitu saja, tetapi harus terus dicari, dijaga, dan dibagikan kepada orang lain. Hari itu, Bribka Indra berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjalan di jalan yang benar, memberikan kebaikan kepada sesama, dan menjalani hidup dengan hati yang tulus. Ia tahu bahwa meskipun hidup penuh dengan ujian, ia telah menemukan kedamaian yang sejati, dan itu adalah sesuatu yang tak ternilai harganya. Setelah pertemuannya dengan pria tua itu, Bribka Indra merasa seakan seluruh dunia membuka pintu baru baginya. Kata-kata pria itu terus terngiang di telinganya, menegaskan bahwa hidupnya kini telah memasuki babak yang lebih bermakna. Setiap hari yang ia jalani, ia merasa lebih dekat dengan kedamaian yang telah ia temukan dalam dirinya. Meskipun ia telah melewati banyak ujian, ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya masih panjang dan tak ada akhir yang pasti. Bribka Indra kini tidak lagi mencari pengampunan dari orang lain atau dari masa lalunya. Ia telah belajar bahwa pengampunan itu datang dari dalam diri, dari kemampuan untuk memaafkan diri sendiri dan menerima takdir yang telah digariskan. Meski tubuhnya kini kembali menjadi manusia, ia merasa jauh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih damai dibandingkan dirinya yang dulu. Hari demi hari, Bribka Indra semakin terlibat dalam kegiatan sosial di desanya. Ia mengajarkan anak-anak untuk belajar, membantu para petani yang kesulitan, dan memberikan sumbangsih bagi desa yang selama ini telah memberikan tempat bagi dirinya. Tindakannya sederhana, namun penuh makna. Ia tahu bahwa setiap perbuatan baik yang ia lakukan akan menyebarkan kedamaian, dan itulah yang paling penting baginya. Suatu sore, Bribka Indra sedang duduk di teras rumahnya,
menikmati secangkir teh hangat ketika seorang pemuda mendekat. Pemuda itu tampak terburu-buru, dengan raut wajah yang penuh kegelisahan. Bribka Indra menatapnya dan tersenyum. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanyanya dengan lembut. Pemuda itu menghela napas berat sebelum akhirnya menjawab, "Saya sedang mengalami masalah besar, Pak. Keluarga saya sedang kesulitan, dan saya tak tahu harus berbuat apa. Saya tak ingin mereka menderita, tapi saya merasa tak mampu." Bribka Indra mendengarkan dengan seksama, merasakan kegelisahan pemuda itu. Masalah datang pada setiap orang, dan kita tak selalu bisa menghindarinya. Namun, ingatlah bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluar. Terkadang, kita hanya perlu melihatnya dari perspektif yang berbeda, kata Bribka Indra dengan penuh ketenangan. Pemuda itu menatap Bribka Indra, seakan mencari jawaban dalam setiap kata yang diucapkan. "Bagaimana cara saya bisa melihatnya dengan cara yang berbeda?" tanya pemuda itu dengan harapan. Bribka Indra berpikir sejenak, kemudian berkata, "Mungkin jalan pertama adalah dengan bersyukur. Ketika kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki, meski itu sedikit, kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Selanjutnya, carilah cara untuk membantu orang lain. Dalam memberi, kita sering menemukan jalan keluar bagi diri kita sendiri." Pemuda itu menunduk, merenungkan kata-kata Bribka Indra. "Terima kasih, Pak. Saya akan mencoba untuk melihatnya dari perspektif itu," katanya dengan penuh harap. Bribka Indra hanya tersenyum dan mengangguk. Jangan pernah takut untuk meminta bantuan. Kadang-kadang, kekuatan terbesar datang dari kebersamaan. Jangan ragu untuk berbagi dengan orang lain, dan jangan pernah merasa sendirian dalam menghadapi masalah. Pemuda itu berterima kasih dan pergi, dengan hati yang lebih ringan. Bribka Indra menyaksikan pemuda itu berjalan menjauh, merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia tahu bahwa apa yang ia katakan mungkin tidak akan mengubah segala sesuatu dalam sekejap. Namun ia berharap bahwa kata-katanya bisa menjadi titik terang bagi pemuda itu. Ia merasa bahwa berbagi kebijaksanaan, meskipun sedikit, adalah salah satu cara terbaik untuk menjalani hidup. Malam itu, Bribka Indra berbaring di tempat tidurnya, merenung tentang perjalanan yang telah ia tempuh. Ia teringat saat pertama kali berubah menjadi ular piton, ketika ia merasa terperangkap dan penuh penderitaan. Namun, kini ia merasa bahwa setiap penderitaan itu membawa pelajaran yang tak ternilai. Setiap langkah yang ia ambil, meskipun penuh kesulitan, membawa kedamaian yang ia cari. Ia teringat kata-kata Kyai Haji Nur, yang mengingatkannya bahwa penebusan bukan hanya tentang apa yang kita lakukan di dunia ini, tetapi bagaimana kita menerima takdir dan belajar dari setiap pengalaman yang diberikan kepada kita. Bribka Indra merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, namun ia siap untuk melangkah lebih jauh lagi. Pagi hari datang dengan penuh harapan, dan Bribka Indra memulai hari itu dengan langkah yang penuh keyakinan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi ia tahu satu hal, bahwa kedamaian yang ia temukan dalam dirinya adalah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Ia akan terus berjalan di jalan yang benar, memberikan kebaikan kepada orang lain, dan menjalani hidup dengan penuh kasih sayang. Di dunia yang penuh dengan ujian dan tantangan ini, Bribka Indra tahu bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Ia tidak lagi mencari pengampunan, karena ia telah memaafkan dirinya sendiri. Ia kini hidup untuk memberi, untuk berbagi kedamaian, dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Seiring berjalannya waktu, Bribka Indra semakin dikenal di desa sebagai sosok yang penuh kedamaian. Meskipun masa lalunya yang kelam masih membayanginya, ia telah membuktikan bahwa perubahan itu nyata. Kehidupannya yang penuh dengan pengabdian dan ketulusan tidak hanya membawa perubahan bagi dirinya, tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Desa yang dulu penuh ketegangan dan ketakutan kini mulai berubah. Warga yang dulu tidak begitu dekat satu sama lain mulai saling membantu dan menjaga. Semua itu berkat Bribka Indra, yang dengan rendah hati mengajarkan mereka untuk saling peduli dan berbagi. Setiap hari, ia memberi contoh tentang bagaimana hidup dengan penuh syukur dan kasih sayang,
bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Namun, meskipun ia telah banyak memberikan kebaikan, Bribka Indra tahu bahwa masih ada banyak hal yang harus ia pelajari. Ia tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah ia capai. Ia terus mencari cara untuk menjadi lebih baik, untuk memberi lebih banyak manfaat bagi orang lain. Setiap kali ia merasa telah mencapai sesuatu, ia merasa ada lebih banyak lagi yang bisa dilakukan, lebih banyak yang bisa diberikan. Pada suatu hari yang cerah, seorang pemuda dari desa tetangga datang menemui Bribka Indra. Pemuda itu tampak gelisah, seolah membawa beban berat dalam hatinya. Bribka Indra menyambutnya dengan senyum hangat, seperti biasa, dan mempersilakan pemuda itu duduk di sampingnya. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanya Bribka Indra dengan lembut. Pemuda itu menghela napas panjang sebelum akhirnya membuka suara. "Pak Bribka," katanya, "saya merasa hidup saya semakin sulit. Saya merasa tidak ada harapan, seperti semuanya sedang berantakan. Setiap kali saya mencoba untuk bangkit, ada saja rintangan yang membuat saya terjatuh lagi. Saya bingung. Pak, apa yang harus saya lakukan?" Bribka Indra menatap pemuda itu dengan penuh perhatian. "Saya mengerti, Nak," jawabnya dengan suara penuh empati. "Hidup memang tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Terkadang, kita merasa terpuruk, merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan. Tapi ingatlah, setiap ujian yang kita hadapi bukanlah untuk menghancurkan kita, melainkan untuk membuat kita lebih kuat. Setiap rintangan adalah kesempatan untuk tumbuh." Pemuda itu menunduk, merenungkan kata-kata Bribka Indra. "Tapi bagaimana saya bisa terus berjalan jika setiap langkah terasa begitu berat?" tanyanya dengan penuh kebingungan. Bribka Indra tersenyum dan menjawab, "Carilah kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Kadang-kadang kita terlalu fokus pada masalah besar, hingga kita lupa bahwa kebahagiaan datang dari hal-hal sederhana. Tersenyumlah pada orang yang kita temui, berikan bantuan kecil kepada orang yang membutuhkan, dan bersyukurlah atas setiap hari yang kita jalani. Dengan cara itu, kita akan menemukan kekuatan untuk terus berjalan." Pemuda itu memandang Bribka Indra, mata penuh harap. "Saya akan coba, Pak. Terima kasih atas nasihatnya," katanya dengan suara yang lebih ringan. Bribka Indra mengangguk dan melanjutkan, "Jangan pernah merasa sendirian, Nak. Setiap langkah yang kita ambil, kita tak pernah tahu betapa besar dampaknya bagi orang lain. Kadang, hanya dengan menjadi diri sendiri, kita bisa menginspirasi orang lain untuk menjadi lebih baik." Setelah perbincangan itu, pemuda itu tampak lebih tenang. Ia bangkit dengan langkah yang lebih mantap, seolah beban yang ada di hatinya sedikit berkurang. Bribka Indra menatapnya dengan senyum, merasa bahwa setiap kali ia membantu orang lain, ia juga belajar lebih banyak tentang hidup dan diri sendiri. Hari demi hari berlalu, dan Bribka Indra semakin terlibat dalam kehidupan desa. Ia tidak hanya membantu mereka secara fisik, tetapi juga mengajarkan mereka untuk menjaga kebersamaan, untuk selalu saling mendukung dan memberi. Ia menjadi sosok yang tidak hanya dihormati, tetapi juga dicintai oleh banyak orang. Namun, meskipun ia merasa telah memberikan banyak, Bribka Indra tetap merasa bahwa ada lebih banyak yang bisa ia lakukan. Pada suatu malam, saat ia sedang merenung di beranda rumah, ia melihat bintang-bintang di langit yang cerah. Ia teringat perjalanan panjang yang telah ia tempuh, dari seorang polisi yang penuh kesombongan, hingga menjadi sosok yang lebih bijaksana dan penuh kasih. Setiap langkah yang ia ambil selama ini, meskipun penuh dengan penderitaan, telah membawanya kepada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Bribka Indra menatap langit yang luas, merasa bahwa ia telah menemukan tujuannya dalam hidup ini. Ia tahu bahwa penebusan sejati tidak hanya datang dari menghapus kesalahan, tetapi dari bagaimana kita menjalani kehidupan setelahnya. Hidup bukan hanya tentang menerima takdir, tetapi juga tentang bagaimana kita memberi dan berbagi dengan orang lain. Dengan hati yang penuh ketulusan, Bribka Indra mengucapkan doa dalam hati. "Ya Allah, terima kasih atas segala kesempatan yang Engkau beri. Terima kasih atas semua pelajaran yang telah Engkau ajarkan padaku.
Aku bersyukur bisa menjalani hidup ini dengan penuh pengabdian. Semoga aku selalu berada di jalan yang benar. Dengan doa itu, Bribka Indra merasa kedamaian yang mendalam. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir, tetapi ia siap untuk melanjutkan setiap langkah dengan hati yang penuh syukur, memberikan yang terbaik untuk dunia yang ada di sekitarnya. Bribka Indra kini telah menjalani kehidupannya dengan penuh arti. Setiap langkah yang ia ambil dalam hidupnya tak hanya membawa kedamaian bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di sekitarnya. Sejak pertemuannya dengan Kiai Haji Nur, yang pertama kali memberinya harapan, ia telah menemukan cara untuk menjalani hidup dengan penuh pengabdian dan kasih sayang. Ia telah menanggalkan segala rasa kesombongan dan ego, menggantinya dengan hati yang lebih terbuka dan penuh empati. Desa yang dulu sunyi kini hidup dengan semangat baru. Warga desa merasa lebih erat satu sama lain, saling mendukung dan bekerja bersama untuk kemajuan bersama. Bribka Indra, yang menjadi figur utama dalam perubahan ini, tidak pernah merasa bahwa ia adalah sosok yang sempurna. Ia selalu mengingatkan dirinya bahwa penebusan adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Setiap hari adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang menjadi lebih baik. Suatu sore yang cerah, ketika Bribka Indra sedang duduk di bawah pohon besar di depan rumahnya, ia melihat seorang anak kecil mendekat. Anak itu tampak cemas, dengan mata yang sedikit berkaca-kaca, seolah membawa beban dalam hatinya. Bribka Indra tersenyum dan memanggil anak itu mendekat. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" tanyanya dengan lembut. Anak itu menunduk, tampak ragu untuk berbicara. Setelah beberapa detik, ia mengangkat kepala dan berkata dengan suara pelan, "Pak Bribka, saya merasa sangat bingung. Saya ingin membantu ibu saya, tetapi saya tidak tahu caranya. Ibu saya sedang sakit, dan saya tak tahu apa yang harus saya lakukan untuk membuatnya sembuh." Bribka Indra mengangguk, merasakan ketulusan dalam kata-kata anak itu. "Nak, kadang kita merasa tak berdaya, tapi percayalah, dengan hati yang tulus, kita selalu bisa membantu orang yang kita sayangi. Cobalah untuk berdoa dengan sungguh-sungguh untuk ibumu. Terkadang, doa dan harapan yang tulus bisa membawa keajaiban." Anak itu menatap Bribka Indra dengan mata yang lebih tenang. "Terima kasih, Pak Bribka. Saya akan berdoa untuk ibu saya," kata anak itu dengan penuh harap. Bribka Indra tersenyum dan menyentuh kepala anak itu dengan lembut. "Ingatlah, Nak, kadang-kadang kita tidak bisa mengontrol semua hal dalam hidup ini, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi setiap ujian dengan hati yang sabar dan tulus." Anak itu mengangguk, merasa lebih tenang, dan berjalan kembali menuju rumahnya dengan langkah yang lebih mantap. Bribka Indra melihatnya pergi dengan senyum di wajahnya. Ia tahu bahwa meskipun perbuatannya terkadang kecil, dampaknya bisa besar bagi orang lain. Setiap kata-kata yang ia ucapkan, meskipun sederhana, bisa menjadi titik terang dalam kehidupan seseorang. Malam itu, Bribka Indra berbaring di tempat tidurnya, merenung. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah begitu banyak. Ia yang dulu dipenuhi dengan kebanggaan, kini merasa lebih rendah hati dan lebih menghargai setiap detik kehidupan. Setiap hari adalah kesempatan untuk memberi, untuk membuat dunia ini sedikit lebih baik. Ia merasa tidak lagi terikat dengan masa lalunya yang kelam, karena ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia ingat kembali saat pertama kali berubah menjadi ular piton. Rasa takut dan kesendirian yang ia rasakan saat itu terasa begitu jauh, seperti sebuah mimpi buruk yang sudah berlalu. Semua itu adalah bagian dari perjalanan yang telah mengubahnya, membawa dirinya menuju pencerahan yang sejati. Ia tidak lagi menyesali masa lalunya, tetapi menerimanya sebagai bagian dari takdir yang harus ia jalani. Bribka Indra menatap langit malam yang indah. Bintang-bintang bersinar terang, memberi rasa damai dan harapan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar, untuk mengasihi, dan untuk memberi yang terbaik bagi sesama. Ia merasa bahwa selama ia terus berjalan di jalan yang benar, selama ia terus memberikan yang terbaik, ia akan terus menemukan kedamaian dalam setiap langkahnya. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "terima kasih atas segala yang telah Engkau beri.
Terima kasih atas kesempatan yang engkau berikan untuk memperbaiki diri. Semoga aku selalu berada di jalan yang engkau ridhau, dan semoga aku bisa terus menjadi cahaya bagi orang lain. Dengan doa itu, Bribka Indra tertidur dengan tenang. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini belum berakhir, ia telah menemukan makna hidup yang sejati. Ia telah belajar bahwa penebusan bukan hanya tentang menghapus dosa, tetapi tentang bagaimana kita menjalani kehidupan dengan penuh ketulusan, kasih sayang, dan pengabdian. Hidupnya kini memiliki tujuan yang lebih besar, dan ia siap untuk terus memberi cahaya di tengah kegelapan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa penebusan sejati datang bukan hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata yang didasari dengan ketulusan hati dan niat yang baik. Seperti yang terkandung dalam Al-Quran, Surah Al-Furqan 25:70. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan mengerjakan amal saleh, maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan. Dan adalah Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengingatkan kita bahwa meskipun kita pernah jatuh dalam kesalahan, selama kita bertaubat dengan tulus, beriman, dan berusaha memperbaiki diri, Allah akan mengganti dosa kita dengan kebaikan. Setiap perjalanan menuju penebusan, seperti yang dialami Bribka Indra, adalah proses panjang yang memerlukan kesabaran, ketulusan, dan pengabdian. Terima kasih telah membaca cerita ini. Jika kamu merasa terinspirasi atau belajar sesuatu yang berharga, jangan ragu untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita yang penuh hikmah. Semoga kita semua selalu diberikan petunjuk dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Jangan lupa untuk berbagi cerita ini kepada orang-orang terdekatmu agar kita bisa sama-sama mendapatkan manfaat dari kisah ini.